Assalamualaikum sobat. Kali ini kita ngambil tema diskusi mengenai balas dendam terbaik menurut ajaran agama Islam. Bagaimana ya caranya? Mari kita bahas. Perkataan maupun perbuatan yang menyinggung perasaan dapat membuat seseorang menyimpan dendam di dalam hatinya. Saat berada dalam situasi ini, seseorang biasanya menginginkan agar orang yang menyakitinya merasakan apa yang dia rasakan. Islam jelas tidak menganjurkan umatnya untuk memiliki sifat pendendam seperti itu. Malah seorang muslim diajarkan untuk senantiasa bersabar dalam menghadapinya. Allah berfirman yang artinya, "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar." Quran Surah An-Nahl ayat 126. Namun meski sudah bersabar, rasa kesal dan sakit hati itu tentu sulit dihilangkan begitu saja. Untuk meredamnya, ada cara balas dendam terbaik menurut Islam nih, yang mungkin bisa kita lakukan. Cara balas dendam terbaik. Allah juga telah memerintahkan kita umatnya untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikanlah yang dapat menghilangkan keburukan. Sebagai contoh nih, misalkan ada seseorang yang pernah dibuli atau dihina karena miskin. Alih-alih membalas dendam dengan menyakitinya balik, malah ia justru membuktikan bahwa dirinya jauh lebih baik dari orang tersebut. Ia terus belajar dengan rajin hingga ketika dewasa dirinya tumbuh sebagai orang yang sukses. Sementara orang-orang yang menghinanya dulu kini justru menjadi anak buahnya saat bekerja. Nah, hal itu sejalan dengan perkataan Rasulullah bahwa cara balas dendam terbaik adalah dengan menjadi jiwa yang pemaaf. Dengan demikian jelaslah bahwa dosa tidak dibalas dengan dosa. Namun seringkali kita terbawa oleh hati yang panas untuk membalas dosa dengan dosa. Seperti ketika kita mendengar orang lain menjelek-jelekkan kita, sering terbawa emosi, lalu menjelek-jelekkannya. Padahal jika ada orang yang menjelek-jelekkan kita, kemudian dia membuka aib kita kepada orang lain, maka pahala orang tersebut akan dilimpahkan ke kita, sedangkan dosa dalam dirinya akan bertambah. Mengenai hal ini Rasulullah juga bersabda, yang artinya apabila ada seseorang yang mencacimu atau menjelek-jelekkanmu dengan aib yang ia ketahui padamu, maka janganlah kamu balas memburukkannya dengan aib yang kamu ketahui yang ada padanya. Maka pahalanya untuk dirimu dan dosanya untuk dia. Hadis riwayat Al-Hamili dalam Amalia nomor 354. Islam melarang umatnya untuk memiliki sifat pendendam. Mengapa? Karena sifat pendendam hanya akan membuat seseorang kehilangan akhlaknya dan membuat dirinya semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sangat benci orang-orang yang berperilaku dendam. Malah Allah menganjurkan untuk saling memaafkan. Nah, itulah cara salah satu terbaik kita untuk membalas dendam. Menjadi jiwa pemaaf akan lebih melampiaskan rasa dendam kita. Meski terkadang rasa kesal dalam hati itu masih tersimpan, tapi jiwa pemaaf akan melunturkannya, sehingga kebencian dan amarah tidak akan bertahan lama dalam hati kita. Ada masanya di mana kamu hanya perlu diam dan memperhatikan apa yang mereka perbuat, meskipun itu menyakitimu, karena membalas dengan cara yang sama hanya akan membuatmu sama seperti mereka. Balas dendam terbaik ialah menjadikan dirimu lebih solih.
Karena menyimpan dendam itu hanya akan menjadi penghalang masa depanmu untuk bahagia. Maka jadikanlah diri ini sebagai seorang yang pemaaf.